berkurban di tengah pandemi. Kita telah berada di bagian akhir dari program Rosi dengan tema berkurban di tengah pandemi. Saya ke Pak Menteri Agama. Pak Menteri, apa pesan Hari Raya Idul Adha dari Anda? Ya, pesan kami ya tetap satu, mari kita mensyukuri kedatangan Idul Adha ini dengan merayakan dengan sukacita, dan kita usahakan kita bisa beribadah dengan baik sesuai rukun dan syarat ibadah tanpa atau tetap terbebas dari COVID-19. Kemudian kedua, saya menganjurkan bahwa semangat berkurban ini boleh lebih ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena semakin banyak orang fakir miskin yang membutuhkan daging, baik fakir miskin yang asli maupun yang tumbuh secara mendadak akibat COVID-19. Oleh sebab itu kami menggarisbawahi sekali bahwa hewan kurban itu, daging dari hewan kurban itu sebaiknya sebanyak mungkin diberikan kepada fakir miskin dan mereka-mereka yang terkena dampak COVID ini. Yang untuk kita pribadi maupun untuk handai taulan atau tetangga-tetangga sebaiknya diminimais saja begitu. Ya, mudah-mudahan kemudian kita bisa melakukan ibadah kita dengan baik, mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda, karena memang sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sangat dibutuhkan pada saat seperti sekarang ini begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Agama. Buat Pak Muti dulu, sebenarnya sama pertanyaan, apa pesan untuk Hari Raya Idul Adha yang akan besok dijalankan oleh umat Muslim? Intinya sebenarnya mengapa kita harus tetap merasa besok istimewa loh, meskipun kita harus berkorban di tengah pandemi? Ya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan kaum muslimin yang di tengah kesulitan ekonomi masih menyisihkan sebagian hartanya dengan berkorban dan berbagi kepada sesama. Disitulah saya kira makna dari Idul Adha, di mana kita masih bisa berbagi di tengah berbagai kesulitan yang ada. Yang kedua, kita masih berusaha untuk melaksanakan ibadah sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun spiritualitas, walaupun tentu dengan cara yang sedikit berbeda. Dan ini memang perlu pengorbanan. Kita biasa sholat di lapangan, kemudian sekarang sholat di rumah, tentu harus kita maknai sebagai tanda kita bersyukur. Dan kemudian yang ketiga ya tentu kita mengambil hikmah dari pelaksanaan korban ini tidak sekedar pada penyembelihan, tetapi penyembelihan itu bisa juga bermakna sebagai sarana dan simbol untuk kita membunuh sifat-sifat bahimiyah atau sifat-sifat kebinatangan yang tercela, dan kita berusaha untuk membangun sifat-sifat kemanusiaan yang mulia dengan memuliakan dan memanusiakan sesama umat manusia. Baik, Mbak Yeni. Jadi dalam momen pandemi ini, justru menurut saya kita itu harus lebih banyak lagi mengekspresikan rasa cinta terhadap sesama kita. Nah, ekspresi terbesar dari rasa cinta itu adalah pengorbanan. Kita ingin berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Kita rela untuk melakukan apa saja untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah, justru ketika kita berkorban, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, social distancing, tetap diam di rumah saja, itu adalah ekspresi terbaik bagi kita untuk mengekspresikan cinta kita kepada sesama. Marilah kita mengorbankan diri kita ya, dengan tetap berada di rumah saja, dan ini adalah cara kita untuk menyatakan saya cinta kepada sesama warga, saya cinta kepada keluarga saya, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita lindungi dengan cara kita berkorban untuk tidak pergi keluar rumah. Oke, terakhir Prof. Ya, kita tahu bahwa ada 200.000 calon jamaah haji yang berkorban tidak berangkat haji tahun ini, tapi ditunda tahun depan. Mereka berkorban untuk apa? Untuk supaya tidak mempertambah jumlah yang terkena penderita COVID. Karena kalau mereka berangkat dengan termasuk diizinkan pemerintah misalnya begitu, itu tentu saja akan munculkan klaster ketika mereka pulang. Mereka berkorban sudah. Tujuannya untuk mengurangi munculnya dampak. Meskipun itu juga karena ketegasan pemerintah Indonesia yang tidak memberangkatkan haji. Nah sekarang kalau mereka sudah berkorban seperti itu, ternyata nanti ketika Hari Raya Idul Kurban muncul lagi klaster hanya gara-gara tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menegakkan aturan kesehatan, protokol kesehatan. Alangkah sia-sianya teman-teman para calon jemaah haji yang sudah berkorban 1 tahun itu. Oleh karenanya mari kita tetap berkorban, tapi jangan jadi korban COVID.
Ya. dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Kita berharap semoga besok di hari yang suci bagi umat muslim ini bisa tetap membawa menjadi rahmat, bisa dijalankan dengan penuh kusuk dan kembali ke kota masing-masing juga dengan sehat. Itu harapan kita semua. Pak Fahru Rozi, terima kasih Pak sudah bergabung di Rosi. Pak Mukti, Mbak Yeni, Prof. Hernis juga terima kasih. Selamat menjalankan Hari Raya Kurban besok. Terima kasih Mbak Rosi. Semoga besok kita semua bisa menjalankan dengan baik dan selalu sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hari Raya Idul Adha tidak sebatas ibadah haji dan berkurban, tapi ada semangat untuk berbagi dan mengikhlaskan. Mungkin lewat pandemi ini keikhlasan kita sedang diuji. Ikhlaskah kita mengubah ego untuk merayakan kemenangan di tengah keterbatasan? Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.